Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Donald Sihombing atau DNS, pemilik perusahaan konstruksi PT Totalindo Eka Persada atau PT TEP. Lembaga anti rasuah itu membeberkan bahwa PT TEP merupakan salah satu perusahaan yang menawarkan tanah kepada Perumda Pembangunan Saranajaya yang salah satu usahanya membeli tanah di Jakarta untuk dijadikan sebagai bank tanah atau land bank. KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 18 September 2024 sampai 7 Oktober 2024. Mengutip daftar yang dirilis Forbes pada Selasa, 5 Maret 2019, Donald Sihombing tercatat memiliki kekayaan sebesar 1,4 miliar US dollar atau sekitar 19,6 triliun rupiah atau 14.000 per US dollar kurs. Kekayaan itu menempatkannya sebagai orang terkaya ke-14 di Indonesia atau di dunia, ada di urutan 1605. Sumber kekayaan Donald berasal dari perusahaan konstruksi yang didirikannya pada 1996, yakni PT Totalindo Eka Persada Tbk. Emiten dengan kode TOPS ini memiliki portofolio sejumlah proyek terkemuka. Selain Donald, KPK juga menahan tersangka lain yakni Yurisi Pinontoan atau YCP selaku Direktur Utama Perumda Pembangunan Saranajaya, lalu Indra S.R. Haris atau ISA, Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Saranajaya, Saud Irianto Raja Guguk selaku Komisaris PT TEP, dan Eko Wardoro atau EW sebagai Direktur Keuangan PT TEP. Berdasarkan keterangan KPK, bahwa kasus ini berawal saat PT TEP berencana membeli 6 bidang tanah milik PT Nusa Kirana Real Estate atau PT NKRE pada Februari 2019. Tanah ini memiliki luas 11,72 hektar seharga Rp950.000 per meter persegi yang akan diperhitungkan sebagai pembayaran utang PT NKRE ke PT TEP dengan nilai transaksi total 117 miliar rupiah. Kemudian PT TEP melayangkan surat kerjasama pengelolaan lahan ini dengan harga penawaran 3,2 juta rupiah per meter persegi menggunakan skema kerjasama operasional atau KSO pengelolaan tanah bersama PT TEP dan Perumda Pembangunan Saranajaya. Tawaran itu lantas direspon oleh tersangka Yori yang saat itu menjabat sebagai Dirut Perumda Jaya. Secara ringkas, kerjasama pengelolaan lahan itu terjadi. Namun kerjasama itu dilakukan tanpa melakukan kajian yang sesuai aturan. KPK menyebut ada kong kali kong hingga pemberian sejumlah uang yang diterima tersangka Yori dari tersangka di lingkup PT TEP. Tersangka Yori diduga menerima imbalan mata uang asing untuk pengurusan pengadaan lahan tersebut. Penyimpangan dalam proses investasi dan pengadaan lahan Jalan Rorotan Marunda 11,7 hektar yang dilakukan YCP tersebut diduga dipengaruhi dan terkait adanya penerimaan fasilitas dari PT TEP. YCP diduga menerima falas dalam denominasi SGD sejumlah 3 miliar rupiah dari PT TEP. Asep mengatakan penggadaan lahan di Rorotan itu justru mengakibatkan kerugian negara hingga ratusan miliaran rupiah. Terdapat kerugian negara atau daerah setidaknya sebesar 223 miliar 852 juta 761.192 rupiah yang diakibatkan penyimpangan dalam proses investasi dan pengadaan tanah oleh Perumda Pembangunan Saranajaya pada tahun 2019 hingga 2021. Terkait pengadaan tanah di Rorotan, DKI Jakarta tahun 2019 sampai dengan 2020. Untuk detailnya akan disampaikan oleh Bapak Asep Guntur Hanif. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Jubir, Mas Tesa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Pak Jubir, Mas Tesa, dan yang saya banggakan rekan-rekan jurnalis. Pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan
penetapan dan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan tanah di Rorotan, yaitu di Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta oleh Perumda Pembangunan Saranajaya tahun 2019-2020. Setelah adanya kecukupan bukti permulaan pada proses penyidikan, KPK menetapkan dan mengumumkan 5 orang tersangka, yaitu 1. YCP, Direktur Utama Perumda Pembangunan Saranajaya. Yang kedua, ISA, Senior Manager Divisi Usaha atau Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Saranajaya. Yang ketiga, DNS, Direktur Utama PT TEP. Yang keempat, SIR, Komisaris PT TEP. Dan yang kelima, EKW, Direktur Keuangan PT TEP. KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari ke depan, terhitung sejak hari ini, hari Rabu tanggal 18 September 2024 sampai dengan 7 Oktober 2024. Penahanan akan dilakukan di Rutan Cabang Gedung KPK Merah Putih. Adapun uraian perkara sebagai berikut, bahwa Saudara YCP selaku Direktur Utama PPSJ atau Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Saranajaya yang menjabat sejak tahun 2016, kemudian pada tanggal 6 Mei 2020, YCP kembali diangkat sebagai Dirut untuk periode 2020 sampai dengan 2024. Bahwa PPSJ adalah Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Provinsi DKI Jakarta yang bergerak di bidang properti, ya, tanah dan bangunan, yang salah satu kegiatannya adalah mencari dan membeli tanah di wilayah Jakarta untuk dijadikan unit bisnis atau dijadikan bank tanah atau land bank. Bahwa salah satu perusahaan yang menawarkan tanah kepada PPSJ adalah PT TEP yang bergerak di bidang jasa konstruksi pembangunan high-rise building, antara lain seperti pembangunan apartemen, mall, dan kantor-kantor, serta kegiatan penjualan tanah. Bahwa PT TEP dimiliki oleh Saudara DNS yang merangkap juga sebagai Direktur Utama. Sedangkan untuk Direktur Independen atau Keuangan dijabat oleh Saudara EKW, dan terdapat juga komisaris yang dijabat oleh Saudara SIR. Sekitar bulan Februari 2019, PT TEP berencana membeli 6 bidang tanah milik PT NKRE di Rorotan. Ya, jadi pemilik pertamanya itu adalah PT NKRE di Rorotan. Nah, luas wilayahnya atau luas tanahnya yang 6 bidang tersebut adalah 11,7 hektar dengan harga 950.000 per meter persegi. Ya, yang rekan-rekan ingat-ingat. Yang akan diperhitungkan sebagai pembayaran utang PT NKRE kepada PT TEP dengan nilai transaksi totalnya 117 miliar. Jadi PT TEP itu atau PT NKRI itu memiliki utang kepada PT TEP. Nah, nanti dari penjualan tanahnya itu yang dimiliki oleh PT NKRI itu akan salah satunya digunakan untuk pembayaran utangnya. Kemudian tanggal 18 Februari 2019, PT TEP mengirimkan surat tentang kerjasama pengelolaan lahan seluas 11,7 hektar yang berlokasi di Rorotan, Marunda, Kelurahan Rorotan Cilincing, Jakarta Utara, dengan harga penawaran 3,2 juta per meter persegi. Ini menggunakan skema KSO, ya ini dengan PT PPSJ, ya dengan perusahaan daerah tadi. Nah, tadi awalnya harganya kan 950.000. Nah, ini di KSO kan PT TEP
penawarannya 3,2 juta. Jadi sudah kelihatan ada peningkatan nilainya. Kemudian direspon oleh saudara YCP selaku Direktur Utama PPSJ dengan mengirimkan surat ke peminatan atas penawaran tersebut. Jadi PPSJ itu berminat gitu ya atas tawaran PT TEP. Kemudian tanggal 1 Maret 2019 dilakukan rapat negosiasi harga antara TEP dengan PPSJ atas tanah yang dihadiri oleh YCP dan DNS. Jadi masing-masing Direktur Utama itu hadir dari PPSJ maupun dari TEP. Yang keduanya menyepakati bahwa besaran harga tanah yang akan dilakukan KSO untuk kerjasama operasional adalah 3 juta